Bukan basic IPA, tapi waktu kuliah kamu ngambil jurusan psikologi. Terus kamu ketemu sama biopsikologi. Tenang aja, aku bakal jelasin ke kamu tentang biopsikologi dalam sekali jalan. Tapi tunggu dulu, kenalin, namaku Widel. Aku mahasiswa semester 2 Prodi Psikologi Undana. Apa sih biopsikologi? Biopsikologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara proses biologis dalam tubuh, terutama otak, dengan pikiran, emosi, dan juga perilaku manusia. Jadi bahkan ketika kita berpikir, melihat, merasa, atau bahkan bergerak, semuanya punya dasar biologis loh. Yuk kita bahas dari dasar bagaimana tubuh kita bekerja. Bayangkan kalau kamu sedang menggunakan smartphone. Setiap kali kamu menyentuh layar, sinyal langsung dikirim, diproses, lalu menghasilkan respon. Dan itu hanya memerlukan waktu beberapa detik. Tubuh kita bekerja dengan cara yang mirip. Sistem saraf adalah jaringan komunikasi super cepat yang menghubungkan seluruh tubuh dengan otak. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai pusat kontrol dan juga sistem saraf tepi yang berfungsi sebagai penghubung antara otak dengan tubuh. Otak kita juga bekerja sebagai sebuah tim yang sangat hebat. Otak depan berfungsi untuk mengambil keputusan, otak tengah sebagai respon cepat, dan otak belakang sebagai penjaga keseimbangan. Di dalam tubuh kita terdapat miliaran sel kecil yang disebut sebagai neuron. Neuron berfungsi untuk menyalurkan informasi dari otak ke seluruh tubuh, begitupun sebaliknya. Neuron bekerja dalam 3 langkah utama, yaitu menerima, memproses, dan juga menyalurkan informasi lewat bagian-bagiannya, yaitu dendrit, soma, dan juga akson. Neuron adalah dasar dari semua pikiran, perilaku, dan juga emosi manusia. Sinyal ini dikirim dalam bentuk impuls listrik yang disebut sebagai potensial aksi. Kita sering berpikir bahwa mata melihat dunia, tapi sebenarnya otaklah yang melihat. Terus, gimana sih proses kita melihat? Cahaya masuk melalui mata. Setelah itu akan difokuskan dan jatuh ke retina. Dari sini, dia akan diubah menjadi sinyal listrik dan dikirim ke otak. Jadi, sebenarnya yang kita lihat itu belum tentu benar ya. Itu hanyalah interpretasi otak bagaimana cara kita memandang dunia. Jadi, bagaimana cara kita untuk melihat warna? Teman-teman, dalam mata kita terdapat 2 sel utama. Yang pertama ada sel kerucut yang memungkinkan kita untuk melihat banyak warna. Warna-warna ini muncul lewat interpretasi otak dalam menafsirkan warna biru, warna merah, dan juga hijau yang digabungkan. Jadi, berbagai macam warna yang muncul itu adalah gabungan dari ketiga warna utama itu. Setelah itu ada sel batang. Sel batang ini yang memungkinkan kita untuk melihat dalam keadaan redup atau yang keadaan gelap yang kurang cahaya. Namun teman-teman perlu diketahui bahwa tidak semua orang bisa melihat warna dengan cara yang sama. Pada beberapa orang dengan kasus buta warna, mereka akan sangat kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Yang paling umum adalah membedakan warna merah dengan hijau. Hal ini terjadi karena ada kerusakan ataupun kelainan pada sel kerucut yang membuat mereka kesulitan untuk memahami atau membedakan warna. Menarik bukan? Selain melihat, kita juga dapat memaknai dunia melalui suara. Suara adalah bentuk getaran yang masuk lewat telinga, lalu diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke otak. Terus, bagaimana sih proses manusia mendengar? Gelombang suara ditangkap oleh telinga luar. Gendang telinga bergetar, lalu meneruskannya ke tulang pendengaran di telinga tengah. Getaran masuk ke koklea, telinga dalam, dan diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian dikirim melalui saraf pendengaran ke otak. Otak akan mengartikan sinyal menjadi suara yang kita kenal. Bukan hanya tentang melihat, merasakan, dan berpikir, otak juga mengatur salah satu hal penting dalam hidup kita, yaitu bergerak. Kontrgerakan adalah proses kerjasama antara otak, saraf, otot untuk menghasilkan gerakan yang terkoordinasi. Otak merencanakan gerakan, saraf mengirimkan sinyal, dan otot berkonstruksi sehingga tubuh bisa bergerak dengan tepat dan seimbang. Gerakan tidak hanya diatur oleh satu bagian otak, tetapi melalui beberapa tahapan. Seperti yang pertama, korteks premotor dan suplementer berfungsi merencanakan dan menyusun urutan gerakan. Setelah itu ada korteks motorik primer, berfungsi mengirimkan perintah langsung ke otot. Yang ketiga ada ganglia basal, berfungsi menghaluskan gerakan dan mencegah gerakan berlebihan. Setelah itu ada cerebellum atau otak kecil yang mengatur keseimbangan, koordinasi, dan ketepatan gerakan.
Yang terakhir ada batang otak atau brainstem yang berfungsi menjaga postur dan gerakan dasar tubuh. Jika salah satu bagian otak terganggu, tentu saja gerakan juga akan terganggu. Contohnya adalah penyakit Parkinson. Parkinson adalah gangguan pada sistem saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengontrol gerakan tubuh. Hal ini terjadi karena ada kerusakan pada ganglia basal yang berperan dalam mengatur gerakan. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita lakukan, dan juga apa yang kita pikirkan bukan sekedar terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses yang sangat kompleks dan panjang. Untuk itu, penting bagi kita untuk tetap menjaga kinerja otak. Yaitu materi biopsikologi yang akan aku bagikan. Sampai jumpa, ciao!